Selamat malam, perkenalkan nama saya David Banten Tande Probo dari kelas 10B akan mempresentasikan ringkasan atau rangkuman dari materi modul 3, yaitu mengkategorisasikan kegiatan perlindungan hutan dari kerusakan akibat penyakit. Adapun tujuan pembelajaran dari materi modul 3 ini, yang pertama menguraikan jenis-jenis penyakit tanaman hutan, dan yang kedua mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Dan yang pertama yang kita bahas itu bagian A, yaitu jenis-jenis penyakit pada tanaman hutan. Pengertian penyakit tanaman hutan. Penyakit tanaman adalah suatu perubahan atau penyimpangan dalam satu atau lebih bagian dari rangkaian proses fisiologi penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tanaman inang. Proses-proses fisiologis dalam tanaman antara lain yaitu yang pertama fotosintesis, dan yang kedua respirasi, dan ketiga nutrisi tanaman, dan yang keempat hormon tumbuh, dan kelima tropisme, dan keenam gerakan nastik, dan yang ketujuh fotoperiodisme, dan yang ke-8 fotomorfogenesis, dan yang ke-9 perkecambahan, dan yang ke-10 transpirasi, dan yang ke-11 dormansi, dan yang ke-12 sistem transport. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi berdasarkan proses terjadinya gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe gejala pokok, yaitu gejala pokok yang pertama, nekrosis, adalah gejala kerusakan pada tanaman akibat terserang penyakit yang ditandai dengan rusak dan kematian pada sel-sel jaringan tanaman. Ciri-ciri dari penyakit tanaman ini yaitu perubahan warna dari hijau ke kuning, dan dari kuning berubah menjadi warna coklat dan mati mengering akibat serangan patogen. Adapun gejala yang termasuk kategori ini diantaranya adalah yang pertama busuk jaringan tanaman, dan yang kedua adalah mati pucuk terjadi pada pucuk-pucuk tanaman yang masih muda, dan yang ketiga adalah bercak daun, pola spot atau bintik yang muncul pada daun akibat serangan penyakit, dan yang keempat adalah kanker, kematian jaringan pada kulit batang, cabang maupun akar yang ditandai dengan bentuk cadangan dan cekungan dan retakan. Dan yang selanjutnya gejala pokok yang kedua yaitu hipertrofik atau biasa dikenal dengan hiperplasia. Hipertrofik adalah pembesaran karena pertambahan besar dalam ukuran sel. Terjadinya pembesaran secara abnormal dalam ukuran dari organ tanaman. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perangsangan terhadap jaringan tanaman untuk tumbuh secara perlahan bertambah besar. Ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai penyakit. Jadi penyakit yang pertama itu ialah puru atau galls, yang merupakan salah satu bentuk malformation dari bagian tanaman yang terserang penyakit dengan bentuk yang agak bulat seperti kronggal, bintil akar, dan sebagainya. Dan penyakit yang kedua yaitu keriting atau curl, adalah perubahan bentuk yang terjadi karena adanya pertumbuhan yang lebih cepat pada salah satu bagian dari organ tanaman, misalnya pada daun. Dan yang ketiga akar berambut atau biasa dikenal dengan hairy root, adalah sejumlah akar halus yang dibentuk secara abnormal. Dan yang keempat sapu setan atau biasa dikenal dengan witch's bloom, adalah berkembangnya tunas-tunas aksiber menjadi sejumlah percabangan yang timbul dari bagian yang tertentu sehingga merupakan proses yang menyerupai sapu. Dan yang selanjutnya gejala pokok yang ketiga yaitu atrofi atau biasa dikenal dengan hipoplasia. Atrofi adalah adanya penghambatan dalam pertumbuhan sehingga menyebabkan kekerdilan apabila dibandingkan dengan tanaman lainnya atau bagian lain yang sehat. Dan materi berikutnya yaitu serangan penyebab penyakit atau biasa disebut dengan patogen. Nah, yang pertama ini penyakit biji.
Biji pada tanaman kehutanan dapat terserang penyakit karena berbagai hal. Misalnya yang pertama yaitu karena biji tersebut belum masak atau masih mentah pada saat biji diunduh, dan yang kedua penyimpanan kurang steril, dan yang ketiga pembersihan kotoran pada biji yang tidak baik, dan yang keempat tidak adanya perlakuan bahan pestisida untuk mencegah jamur, dan yang kelima adalah pengeringan yang tidak atau kurang sempurna. Dan yang kedua yaitu penyakit pada semai di persemaian. Penyakit ini terjadi karena penanaman yang rapat, tanaman dan jaringan yang masih muda. Bagian pertama ini pembentukan paru atau gal pada tunas semai dan anakan yang disebabkan oleh Agrobacterium fructiferans. Dan yang kedua adalah penyakit antraknosa atau biasa dikenal dengan antraknosa disease. Dapat terserang penyakit busuk pada batang dan daun yang disebabkan oleh bakteri Rhizoctopia sp. Dan yang ketiga penyakit dumping off. Gejala penyakit ini seperti disiram air panas dan menjadi layu. Pangkal batang semai menjadi berwarna coklat gosong dan berair, serta busuk pada bagian leher akar sehingga membuat tanaman menjadi roboh. Dan jenis tanaman yang sering dijumpai penyakit ini yaitu tanaman tusam dan akasia. Penyebabnya disebabkan oleh jamur ular tanah atau biasa dikenal dengan soil-borne atau soil inhabitant. Dan yang ketiga penyakit pada daun. Bagian daun merupakan bagian yang paling sangat rentan terkena oleh berbagai jenis penyakit tanaman. Jadi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu penyakit bercak daun atau biasa dikenal dengan leaf spot pada pohon akasia atau tanaman akasia yang disebabkan oleh Cercospora sp, Pestalothiopsis sp, dan Coleotrichum sp. Dan yang kedua karat daun pada daun dan ranting Acacia aldiciformis di pegunungan yang dapat terjadi bintil-bintil coklat yang disebabkan oleh jamur karat yaitu Aegidium fragiformis. Dan yang ketiga embun tepung atau biasa dikenal dengan powdery mildew yang ditandai dengan adanya tanda pada daun dan ranting muda. Terdapat lapisan tepung putih yang terdiri dari Conicophos dan Conidium jamur tepung yang penyebabnya adalah jamur Oidium sp. Dan yang selanjutnya penyakit pada batang sebagai bagian utama pada tumbuhan yang berfungsi sebagai jalur transport untuk membawa hasil fotosintesis dari daun ke akar dan ke seluruh organ tumbuhan, serta membawa unsur hara dan air dari akar ke daun. Dan adapun batang dapat terserang berbagai potensi penyakit, antara lain yang pertama penyakit kanker batang ditandai dengan mula-mula munculnya miselium jamur yang mengkilap pada permukaan cabang yang berkayu seperti rumah laba-laba. Jamur itu akan terus berkembang dan terus membentuk kerak berwarna merah jambu yang khas. Oleh karena itu penyakit ini sering disebut dengan pink disease. Dan yang selanjutnya penyakit busuk hati atau biasa dikenal dengan busuk empulur yang disebabkan oleh jamur patogen Pelinus noxilus rigidivorum hippodroneus dan juga Intoporellus epimycinus yang merupakan penelitian dari Sumardi dan Widya Stuti pada tahun 2004. Pada empulus atau heartwood, tanaman neramin dan gaharu dapat menghasilkan resin beraroma wangi ketika sakit, dan resin ini dapat dijadikan dan diolah menjadi parfum. Dan yang ketiga penyakit kara puruh adalah penyakit yang menyerang pohon sengon dan akasia dengan ciri berupa adanya benjolan pada daun, cabang, dahan, ranting, dan batang pohon yang dapat mengakibatkan kematian pada pohon.
furu atau biasa disebut galls yang umumnya berbentuk menyerupai seperti spiral bermosaik. Dan selanjutnya kita akan melangkah penyakit pada bagian akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bagian paling bawah atau dasar dari tumbuhan dan tumbuh menuju ke inti bumi, dan akar mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama umumnya tidak berbuku dan beruas, dan yang kedua berwarna putih atau kekuning-kuningan, dan yang ketiga bagian ujungnya tumbuh terus menerus namun pertumbuhannya lebih lambat daripada bagian atas tanaman. Dan beberapa jenis penyakit akar yang menyerang tanaman kehutanan di Indonesia, yaitu yang pertama penyakit busuk akar yang disebabkan oleh serangan jamur pada bagian akar tanaman dan terdapat tanda-tanda dari miselium jamur penyebab dari penyakit busuk akar sehingga disebut sesuai warna miselium jamur tersebut. Dan yang kedua penyakit akar merah, yang dimana penyebabnya adalah jamur akar merah atau Ganoderma sp. Selama ini pertumbuhannya sangat sulit dikendalikan, dan jamur ini dengan mudah menginfeksi dan menggerogoti bagian pohon dan memakan unsur karbon hingga pohon lapuk dan roboh. Dan setelah pohon mati, jamur ini tetap bertahan dalam bentuk saprofit, dan jamur ini dapat menular lewat spora melalui perakaran di tanah dan juga dapat terbawa oleh angin. Dan yang ketiga ini adalah penyakit busuk leher akar yang disebabkan oleh jamur Phytophthora sp. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah daun tanaman menjadi layu, menguning, dan berguguran. Bagian yang busuk sering mengeluarkan cairan kecoklatan, dan cairan tersebut dapat menyebar luas ke bagian tanaman sehingga menyebabkan tanaman mati. Dan yang selanjutnya berikutnya di bagian B, tindakan pelindungan hutan dari penyakit tanaman hutan. Tujuan dari pengendalian penyakit tanaman tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerugian ekonomi serta menaikkan nilai hasil produksi dari tanaman yang kita usahakan. Dan pengendalian yang pertama itu melalui bercocok tanam. Pengendalian penyakit dengan prinsip bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem agar tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan penyakit pada tanaman. Salah satu contoh pengendalian adalah sanitasi dan eradikasi. Sanitasi merupakan membersihkan sisa-sisa atau bagian-bagian tanaman setelah panen. Dan selanjutnya adalah pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian melalui lingkungan. Pengendalian penyakit melalui lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk patogen penyebab penyakit tetapi cocok untuk tumbuh tanaman inangnya. Misalnya pengaturan kadar air, pengaturan pH tanah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga pengendalian hayati. Pengendalian penyakit dengan menggunakan organisme selain patogen penyebab penyakit itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu pengendalian yang keempat adalah pengendalian secara kimiawi dengan pestisida dan bakterisida. Pengendalian secara kimiawi merupakan pengendalian dengan menggunakan zat kimia, dan pengendalian ini biasa dilakukan oleh para petani dengan dilakukannya penyemprotan zat kimia pada tumbuhan. Dan yang kelima adalah pengendalian dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan sarana hukum yang digunakan untuk mencegah perpindahan patogen dan organisme pengganggu tanaman ke suatu wilayah tertentu seperti lintas pulau, negara, atau antar daerah setempat. Dan demikianlah presentasi materi ringkasan atau rangkuman dari modul 3. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.